jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Baku Ngebul. Kang Jaja, gaskeun! Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Nah teman-teman, di video kali ini ya kita bakalan review untuk spare part yang bakalan ditempelin untuk project restorasi F1ZR 2004 si Beltem guys. Nah ya teman-teman, ini spare partnya yang udah kita siapkan ya guys. Spare partnya lumayan banyak guys ya. Jadi untuk progres kita yang kemarin ya di finishing pengecatan ya guys, nih hasilnya guys ya. Untuk body setnya sebagian ada yang baru original ya teman-teman, berhubung bawaannya ada bagian cover body yang tidak layak pakai, jadi beberapa bagian kita ganti pakai yang original ya teman-teman. Terus juga ini untuk spare partnya guys, ini kurang lebih ya untuk diperhitungkan kurang lebih antara 70-80% guys partnya yang diganti ya teman-teman. Jadi owner si Beltem ini menginginkan konsepnya itu standar original ya teman-teman. Jadi nggak ada part-part yang istilahnya seperti variasi ya teman-teman di bagian suku cadang atau spare partnya. Oke ya teman-teman, jadi untuk memenuhi rasa penasaran teman-teman semuanya yang kemarin bertanya part-part apa saja yang bakalan ditempelin untuk project si Beltem ini, jadi kita bakalan spill ya teman-teman spare partnya ya. Kita mulai dari cover body dulu ya teman-teman. Nah guys, dari cover body seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, ada beberapa bagian yang diganti spakbor depan ya teman-teman. Spakbor depan kenapa diganti? Karena yang bawaan unitnya di bagian apa namanya cepet belakangnya di sininya udah patah ya teman-teman, nggak ada. Jadi segini aja nih yang tersisa, yang cepetnya nggak ada. Terus juga untuk batok depan guys ya, ini batok depan kebetulan dikirim sama ownernya guys ya. Ini batok depan original guys. Ini aslinya juga biru ya teman-teman, tadinya juga biru, terus kita repaint lagi sesuaikan warnanya ya teman-teman. Karena kalau tidak di repaint ini pasti beda guys ya birunya sama yang lainnya. Terus juga di ini guys ya, di sayap dalam bagian kanan. Nah di sini guys, di sayap dalam bagian kanan sama ya teman-teman, kita ganti karena bawaannya di sini udah patah guys ya. Terus cover shock juga ganti ya teman-teman, bawaannya udah dilubangi di atasnya ya. Ini cover shock kita ganti, terus juga pad sambungan belakang. Nah ini ya teman-teman, ini juga sama kita ganti guys ya. Dan untuk sayap luar dan yang lainnya ya seperti cover body kiri kanan ini masih ori bawaan ya teman-teman. Terus juga ini ya tameng dasi ya teman-teman, ini masih layak pakai lah, ini masih bagus ya teman-teman. Terus untuk body jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk cover body set itu spakbor depan, cover shock, dan juga ini ya teman-teman pad sambungan dan sayap dalam bagian kanan ya teman-teman. Terus juga ini nih yang dikirim sama ownernya, batok depan ya teman-teman. Nah jadi untuk body set kita repaint lagi sesuai warna dokumennya, yaitu warnanya biru putih ya teman-teman. Terus untuk finishing stripping sesuai request ownernya dilapisi pakai clear ya teman-teman. Ini efeknya lebih rapih ya, tampak lebih becek ya teman-teman. Mudah-mudahan ini awet ya guys. Jadi antara sambungan strippingnya ini tidak teraba rata ya teman-teman. Kita lapisi dengan clear 5-6 lapis guys ya, di plus di finishingnya ya teman-teman. Nah untuk rangka
aman ya teman-teman. Sekarang udah aman, udah kita perbaiki bagian kropos-kroposnya ya. Semuanya udah kita perbaiki di bagian dratnya juga. Terus juga untuk swing arm ini masih bawaan ya. Waktu pembersihan ada dalam juga ya di bagian swing arm bawah ya teman-teman. Karena ini seperti karat ya teman-teman, tapi tidak kropos ya. Untuk swing arm itu tidak kropos, cuman ada karat dalam ya. Ini kita rapikan lagi ya, kita dempul lagi guys. Ini masih bawaan, terus juga ini panelnya masih bawaan. Terus standar 2 ya, standar tengah kita ganti ya teman-teman, itu masih lepasan original ya. Terus nah ini untuk besi strap belakang ini masih bawaannya ya guys, kita rapikan lagi ya. Terus juga untuk pelek guys, pelek ini masih bawaan ya teman-teman, kita repaint ulang lagi. Ini original palang 3 guys ya. Dan juga untuk tangki ada penyok di bagian sini ya teman-teman, bagian sini penyok dalam ya, karena tidak memungkinkan juga ya kalau yang pakai yang bawahnya itu jangka panjangnya takutnya itu sering kotor ya di bagian karburatornya guys, karena dalamnya udah karat parah banget ya teman-teman. Misalkan kita bersihkan, kita bisa aja bersihkan ya, untuk nanti diisi bensin kemungkinan nanti karatnya bakalan mipil lagi guys ya. Nanti kotornya bakalan turun lagi ke bagian karburator, masuk nanti ke bagian ruang bakar, masuk ke seher ya. Tidak menutup kemungkinan nanti bakalan cepet baret di bagian sehernya guys ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini ganti nih tangkinya pakai yang baru. Terus juga ini untuk head ini masih ori bawaan ya, kita repaint ulang. Terus kaliper ini kita dapat lepasan original ya teman-teman tuh ya, original, kita repaint ulang lagi. Nah ini untuk master atau tabung master ini masih bawaan ya teman-teman, kita ganti lagi kaca intipnya guys ya. Ini tinggal kita bersihkan saja. Nanti untuk tutupnya juga bakalan kita ganti, ini tutup masternya. Nah ini untuk tutup gear masih ori bawaan ya, kita repaint ulang. Terus juga bagel lampu sabit ini masih ori bawaan guys. Nah untuk di bagian blok magnet ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya pada saat pembongkaran itu ada patah di bagian sini ya, patah parah banget ya teman-teman, di bagian sini nih patah. Nah ini blok magnetnya kita ganti baru guys ya, original. Terus juga sama nih guys blok openingnya ya teman-teman, karena bawaannya udah nggak ada bracket ininya ya teman-teman, bracket dudukan bracket sayapnya ya. Ini juga ganti guys ya, pakai yang baru original nih guys ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk mesin kita udah bersihkan menggunakan vapor blasting ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada saat pembongkaran ya. Di bagian blok magnet di sini penuh ya dengan kotoran-kotoran seperti sisa endapan air ya teman-teman. Nah ini udah kita bersihkan tuh ya teman-teman, ini dalam banget tuh teman-teman, bisa lihat tuh ya, ini udah terkikis dalam banget nih, bekas kotoran yang nyumpel di bagian blok magnet ya teman-teman, di sini nih. Ini tapi udah bersih ya, nanti tinggal kita lepas bagian bearingnya, kita ganti pakai yang baru sama seal-sealnya juga guys ya. Nah untuk boring guys ya, ini ori toko ya teman-teman ya, P1 ini masih oversize 0 ya, kondisinya juga masih bersih ya teman-teman. Nah ini udah kita bersihkan lagi pakai vapor blasting, dan udah kita naik oversize lagi ke oversize 25 guys ya. Ini udah di quarter ya teman-teman, udah di quarter kemarin ya. Jadi ini boringnya masih bawaan ininya ya, bawaan unitnya ya teman-teman. Ini oversize 25 original YP1 guys ya. Nah YP1. Nah kita lanjut lagi guys, nah ke spare part ya teman-teman. Jadi ada beberapa spare part juga guys ya. Nah ini kardus ini spare part yang dikirim sama ownernya guys ya. Ada batok belakang ya, terus juga tadi
batok depan ya. Terus ada mika speedometer, terus ada mika sen ya teman-teman. Ini mika sen depan, terus juga lampu depan ya teman-teman. Terus ada beberapa part lagi tutup baut oli bawah ya, sama apa ini sini guys. Nah, asbes knalpot ya, terus ada karet reflektor ya, terus juga ada emblem guys, emblem batok belakang ya. Nah, ini yang dikirim ya. Terus juga ada ini setelan ini guys, setelan rem ya, setelan rem belakang, tapi kawatnya nggak ada ya, setelan rem belakang ya teman-teman. Itu part yang dikirim sama ownernya ke kita ya teman-teman, barengan sama motornya ya. Dan untuk lampu belakang ya teman-teman, untuk lampu belakang jadi ownernya ini masih pakai yang nempel di motor ya teman-teman. Itu seperti F1ZR 2005 ya teman-teman, lampunya, lampu belakangnya. Terus nah kurang lebihnya seperti ini nih, ini sennya seperti ini ya teman-teman, pakai bening polos ya, pakai yang bening polos 2005 atau juga PGR 2004 ya. Jadi untuk lampu belakang dan juga sen depannya menggunakan tipe 2005 dan juga PEGA 2004 ya teman-teman. Nanti lampu belakangnya yang udah terpasang di unit ya teman-teman. Nah ini guys ya, ini masih baru ini ya. Nanti ini bisa dipakai lagi karena request dari pemiliknya seperti itu ya teman-teman guys. Nah guys, fiturnya ya. Nah ini guys, renyah suaranya ya. Oke, kita lanjut guys. Untuk spare partnya, berhubung kemarin bagian gigi starternya di sini udah pada rusak ya, udah kita siapkan juga ya teman-teman, dinamo starter, gigi besar gigi kecil, pokoknya satu set komplit. Bagian starter udah kita siapkan guys ya, udah kita siapkan. Kita dapat lepasan yang masih bagus guys ya, masih layak pakai. Nah ini pistonnya guys ya, ini piston yang kemarin udah kita naik oversize ke oversize 25. Oke, untuk pengapian kita ganti semua ya teman-teman. Jadi sesuai request dari ownernya, menginginkan unitnya ini dikembalikan lagi seperti originalnya guys ya, dan juga part-partnya juga original. Nah dari CDI kita ganti ya teman-teman. Terus juga spool kita ganti, terus ada juga coil. Nah ini kita ganti ya teman-teman. Pokoknya untuk pengapian semuanya diganti ya, dari spool, CDI, coil kita ganti guys ya. Nah ini lampu sabit guys ya, ini lampu sabitnya juga. Terus akinya juga kita pakai dari aki kering Motobed. Ini kaca spion guys, ini kaca spionnya juga kita ganti pakai yang ori. Terus juga rumah kopling ya teman-teman, ini part di bagian mesin ini kita ganti. Terus juga ada shockbreakernya ya teman-teman, kita pakai yang original chrome ya teman-teman. Terus juga ini ya, oh ini tadi CDI ya teman-teman,
terus ini satu coil. Nah, membran juga kita ganti ya teman-teman, membran palep. Nah, ini membran palep, terus juga bendik starter juga, terus saklar kiri kanan, kabel gas ya, terus bearing set ya teman-teman, bearing rasio dan bearing truk as. Ini ada pelampung tangki ya teman-teman, ada gear set nih guys ya, di gear set. Terus juga ini ada kipas, terus juga ini bos swing arm ya teman-teman. Terus di shockbreaker depan guys, ini asnya kita ganti satu set ya, berikut pernya juga ya teman-teman. Terus juga bagel samping ya, berikut tutupnya 4 piece. Ini ada kabel aki, ada karet injekan step belakang ya, berikut bautnya ya teman-teman, komplit. Ini di bagian mesin rumah kaki 4 ya, ini sama lawannya juga nih guys, satu set. Terus ini ada gantungan barang, ada kampas kopling, ada kampas rem ya, ini karet tutup kipas ya, yang besar dan yang kecil ya teman-teman. Juga ini ada karet cover mesin ya teman-teman, terus karet tahanan rantai. Nah, ini selang rem ya teman-teman, selang rem. Terus juga ini ada emblem ya teman-teman, ini emblem dasi ya teman-teman, original guys ya, original guys ya, original. Ini lumayan harganya, mehong juga guys ya. Terus ini disk atau piringan cakram guys ya, piringan cakram depan, seal komplit, ada plat gear ya. Terus juga ini guys ya, selang pompa oli samping. Nah, ini switch rem depan ya, ini seal debu, shockbreaker depan. Nah, ini mur head ya, 4 piece. Ini ada cover pompa oli samping, terus juga baut kaliper nah teman-teman. Nah, ini ada tutup oli, terus ini per standar samping ya, ada standar 2 juga. Terus ini ada sabuk aki ya, ini sikring ya teman-teman, kabel sikring. Nah, ini plat nomor depan sama bosnya guys ya. Ini retainer ya teman-teman, retainer jok. Terus juga ini ada paha rem, terus mur komstil, karet speedometer. Nah, ini per rem handle ya, per handle rem depan. Nih per handle rem depan. Ini tarikan kopling ya, satu kopling punya R25 ya. Terus ini ada tahanan standar 2 ya teman-teman. Nah, ini yang tadi udah saya sebutkan, per standar 2. Ada ini plat kopling, terus juga ini per kopling ya, bagian mesin. Nah, ini karet injekan step depan ya teman-teman, ini karetnya. Nah, ini hand grip ya, selongsong gas kiri kanan satu set guys. Terus ada apa ini teh, tutup baut L ya, tutup baut L ada di lampu sabit. Ini klip emblem dasi ya teman-teman. Ini asbes knalpot satu set sama knalpot. Terus ini ada jalu setang ya, berikut bautnya, tutup oli samping ya teman-teman. Terus ini tahanan rem belakang, gearbox speedometer, handle rem dan handle kopling ya teman-teman. Kalau rumahnya itu masih bawaannya masih kita pakai. Ini ada bos roda depan, itu juga as standar 2 ya guys.
ada bulan-bulan juga, terus setelan rantai ya, berikut tutupnya. Nah ini besi tiang lidi rem belakang, ini operan gigi ya guys, original. Berikut juga engkol atau selah. Ini ada retainer ya, retainer pelampung ya teman-teman. Berikut karet dan juga baut-bautnya satu set guys. Nah ini seal roda depan guys ya, seal bos roda depan. Terus ini juga ada fitting lampu dan kabel bodi ya guys, kabel bodi, selang bensin, selang hisap ya. Terus juga ada kabel kopling, kabel cuk, dan juga kabel speedometer guys ya, komplit. Nah ini knalpotnya standar original ya teman-teman, baru satu set leher dan juga sama mur sambungan ya. Berikut silencer, pokoknya ini udah satu paket komplit, tinggal pasang guys, original. Nah terus juga untuk bagian setang ya, seperti yang kemarin lihat ya teman-teman, setangnya udah las-lasan. Ini kita ganti dari kupu-kupu dan juga selang setirnya juga guys, ini sama kita ganti ya teman-teman, ini selang setirnya. Terus ada karet propak ya, toolkit ya teman-teman, ini ada di bawah jok. Terus juga untuk cover tutup kipas kita ganti semua ya. Bawahnya udah pecah guys ya, udah pecah. Nah ini cover mesin kanan, ini tutup kipas bagian luar, ini tutup kipas bagian dalam guys ya. Nah ini juga joknya juga sama, ganti guys ya, ganti guys, pakai yang baru. Terus juga ada bodi kasar ya teman-teman. Nah sesuai request dari ownernya ya, karena menginginkan unitnya ini kembali seperti keluaran pabriknya ya teman-teman. Jadi Mas Rizky ini meminta untuk ban luarnya pakai ban luar seperti bawaannya ya teman-teman, Dunlop tipe D108 ya. Ini ya teman-teman, motifnya seperti ini nih. Ini motif standar lahiran F1 ZR ya teman-teman. Tipenya tipe Dunlop ya, D108. Untuk ukuran depan tuh 250 17 ya. Untuk ukuran belakang 275 17 guys. Jadi ini aman ya, standar. Jadi nggak usah untuk nyewak spakbor ya teman-teman. Nah guys ya, jadi ya seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya spare part si Beltem ini kurang lebih antara 70 sampai 80% partnya yang diganti original baru ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa perkirakan ya, partnya segini banyak, nanti tampilannya seperti apa ya. Jadi sesuai konsep yang diinginkan sama ownernya, jadi menginginkan unitnya itu dikembalikan lagi seperti standar pabrik ya teman-teman. Jadi partnya original baru, tidak ada part yang modifikasi ya teman-teman, semuanya pure original baru ya teman-teman. Jadi seperti itu, tinggal kita nanti ke tahap perakitan saja ya teman-teman. Ini juga ada beberapa part yang masih nunggu ya teman-teman. Ini ada beberapa part yang masih nunggu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk part yang bakalan dipasang untuk project restorasi F1 ZR 2004 si Beltem dari Purwokerto guys. Oke guys, jadi secara singkatnya seperti itu ya teman-teman. Untuk part-partnya mungkin teman-teman bisa tahu secara detail ya untuk project yang kita garap sekarang. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan part original ya, khususnya buat F1 ZR buat restorasi, silakan ya bisa chat langsung ke nomor telepon 081 321 671 385 ya teman-teman. Saya akan bantu ya untuk pengadaan spare part original F1 ZR buat bahan project restorasi teman-teman semua. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konten kita kali ini. Pokoknya semoga bermanfaat buat teman-teman yang
hobi di bidang restorasi. Semoga bermanfaat dan juga salam satu hobi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, dengan spill singkatnya untuk spare part yang bakalan ditempel untuk proyek si Beltem ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askeun. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Bakul Ngebul. Yang banyak komennya. Kang Jaja gaskeun.